Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 36 hingga ayatnya yang ke-49. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-48 dan 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kemarin kita baru saja memperingati hari Pentakosta. Ya, semua orang bersukacita, semua orang mengenang peristiwa itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa peristiwa itu ada dalam penetapan Tuhan dan rencana Tuhan. Misalnya seperti bagian yang kita baca hari ini. Setelah Yesus bangkit, dia menjumpai beberapa murid, kemudian juga murid-murid yang lain dia juga jumpai. Yang kemudian Yesus juga menyatakan apa yang pernah dia katakan dan apa yang akan terjadi begitu. Nah, menarik pada bagian ini adalah Yesus mengingatkan kepada para murid khususnya pada waktu itu ya, untuk mereka menjadi saksi dari semua ini. Dan memang mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya, mengalami begitu ya, dan mereka tahu peristiwa itu. Sehingga tepatlah memang mereka menjadi saksi Tuhan. Saksi untuk apa? Memberitakan karya kebaikan Tuhan. Dan ini sesuatu yang penting di dalam kehidupan kekristenan. Nah, apa yang menjadi kekuatan yang akan Tuhan berikan buat kita? Dikatakan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ya. Jadi Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Dan momen Pentakosta kemarin begitu ya, mengingatkan akan hari turunnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita diberikan hati ya, kerinduan untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sebenarnya tugas kita ya di dalam kehidupan ini. Banyak orang kadang berpikir ya, bagaimana membawa orang pada Kristus. Padahal secara sederhana ya, Tuhan mau setiap kita itu membawa Kristus kepada manusia. Jadi tugas kita sebenarnya jauh lebih simpel ya. Bagaimana kita membawa Kristus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, ini tugas daripada saksi ya. Saksi zaman dulu, zaman Tuhan Yesus menceritakan apa yang Yesus kerjakan kepada orang sehingga orang akan mengalami Tuhan di dalam hidupnya dan orang itu akan datang kepada Tuhan. Nah, bagian kita hari ini masih sama Bapak Ibu Saudara. Kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Ya, saksi akan peristiwa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Saya percaya di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ada banyak peristiwa yang sudah Tuhan kerjakan. Dengan satu harapan dan kerinduan, kita boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Kita boleh menyaksikan akan kasih Tuhan. Sehingga menjadi bagian kita bagaimana membawa Kristus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ada banyak cara Bapak Ibu Saudara yang kita bisa lakukan ya untuk membawa Kristus kepada mereka. Dalam satu obrolan rekan gitu ya, dia menceritakan
Jadi di meja kerjanya begitu ya, dia setiap hari update ayat firman Tuhan ya. Dia punya kutipan-kutipan ayat firman Tuhan yang kemudian setiap hari dia buka begitu ya, dia balik di mejanya, dan orang-orang yang datang ke mejanya itu selalu melirik dan membacanya. Itu salah satu cara Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan ya. Jadi melalui ayat firman Tuhan diletakkan di meja kerja kita, setiap hari orang datang melihat ya, mungkin Bapak Ibu ada yang di toko ya, di tempat pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, bisa itu tiap hari bergantian. Bayangkan kalau itu 365 hari, dia bisa hafal tuh, bisa-bisa ya 365 ayat. Bukankah itu cara yang sangat efektif menjadi saksi Tuhan? Yang kedua, misalnya kita punya ruangan ya, kita bisa memutarkan lagu-lagu rohani, instrumen ya. Ada banyak kesaksian ya, kalau teman-teman misalnya membuka YouTube lagu-lagu rohani, dia pendengarnya bilang, saya sebenarnya bukan orang Kristen, tapi saya terberkati dengan lagu ini, dan ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin di kendaraan Bapak Ibu Saudara waktu membawa orang ya, atau waktu di dalam ruangan, putarkan saja musik-musik secara sederhana ya. Orang bisa tenang mendengar lagu-lagu itu. Ini sesuatu yang sangat baik Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada banyak cara ya untuk kita membawa Kristus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Apalagi ya, banyak misalnya kita ada di dunia kerja, kita berjumpa dengan banyak orang, misalnya kita mau makan, kita berdoa lebih dulu, memulai kegiatan kita berdoa secara Kristen. Itu sudah cara-cara yang efektif untuk kita bisa menjangkau, melayani, dan membawa Kristus kepada mereka. Ya, ada banyak lagi ide-ide yang kita bisa lakukan ya. Dan itu menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita. Dan kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kita boleh mengerjakan bagian ini. Ini satu pekerjaan misi yang sangat efektif ya. Ada banyak cara, mungkin kita punya kendala dalam bahasa, kita kendala dalam bercakap ya, ada banyak cara. Bisa melalui status ya di WhatsApp kita, melalui media sosial kita ya, di mana orang bisa melihat ya, bisa memperhatikan itu menjadi satu kesempatan untuk kita boleh membawa Kristus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita gunakan setiap talenta kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita boleh mengerjakan pekerjaan ini. Nah, ketika mereka melihat, merasakan, bahkan termasuk perubahan di dalam hidup kita, mereka pasti akan bertanya, apa yang membuat orang ini berbeda? Baik dalam kepemimpinan, ya, dalam pelayanan. Mestinya kita bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh, Tuhan izinkan menjadi saksinya, mari kita saksikan kasih dan kebaikannya. Karya Tuhan dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan buat ya, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam masalah pekerjaan, ada banyak hal. Dan kita bisa lakukan itu untuk kita boleh menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk setiap kita menjadi saksi-saksinya yang efektif. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Engkau mengingatkan kami akan peran kami bagaimana membawa Kristus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Ajar-ajari kami, berikan juga roh keberanian untuk kami boleh membagikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.